saya Hamidatus Solehah Ma'rufin, salah satu mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINHAS Jember yang mengikuti program asistensi mengajar dan ditempatkan di MAN 1 Jember. Kali ini saya akan sedikit nge-review buku yang sudah saya baca, yaitu buku Masail Al-Fiqh sebagai tugas pengganti dari mata kuliah Masail Al-Fiqh kelas PAI 6. Oh iya, buku ini sudah saya baca selesai kurang lebih 6 hari lamanya, dan banyak sekali wawasan serta ilmu-ilmu penting yang saya dapatkan setelah membaca buku ini, khususnya isu-isu terkait hukum Islam. Dan kali ini saya akan sharing beberapa insight and review terkait kelebihan serta kekurangan dalam buku ini. Simak terus kelanjutannya. Happy watching! Buku Masail Al-Fiqh, buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Mahjuddin MPDI, yang di dalamnya membahas terkait permasalahan-permasalahan, isu-isu yang berkaitan dengan hukum Islam yang tengah dihadapi oleh para umat Islam saat ini. Dan perlu diketahui, buku ini di dalamnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dibahas, bahkan sampai terbagi menjadi 12 pembahasan, yang salah satunya menjadikan saya tertarik untuk membahasnya saat ini, yaitu berkaitan dengan perempuan yang ditulis dalam bab 6, yaitu operasi kecantikan, merias wajah, menyemir rambut, dan memakai tato. Kecantikan adalah hal yang diidam-idamkan oleh para wanita di dunia ini. Seluruh wanita di dunia berbondong-bondong mengeluarkan segenap hartanya untuk merawat, mempercantik, dan menjadikan wajahnya menarik. Lantas, tanpa kita sangka, ternyata hal ini dibahas dan termasuk ke dalam isu-isu yang perlu pembahasan lebih lanjut terkait hukumnya. Yang pertama, operasi kecantikan. Bagi beberapa orang, bagi sebagian orang, operasi kecantikan itu adalah hal yang wajar, hal yang diperbolehkan. Tapi bagi sebagian orang, mereka beranggapan bahwa operasi kecantikan ini haram, tidak boleh karena merubah ciptaan Tuhan. Tapi dalam hukum Islam, operasi kecantikan ini terbagi menjadi 2 hukumnya, teman-teman. Yang pertama bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh. Lantas kapankah bisa dihukumi boleh? Yaitu ketika seseorang melaksanakan operasi kecantikan dengan memenuhi beberapa ketentuan atau persyaratan yang harus dilakukan, yaitu harus meminta izin. Kepada siapa meminta izin? Yaitu bisa kepada suami ketika dia sudah berumah tangga, atau kepada orang tua ketika dia belum punya suami. Lantas bagaimana bagi mereka yang yatim piatu? Kepada siapa mereka meminta izin? Mereka dapat meminta izin kepada orang yang saat ini sedang merawatnya. Lalu kapankah dapat dihukumi tidak boleh? Yaitu ketika seseorang melakukan operasi kecantikan untuk menutupi kejahatan yang dilakukan. Semisal orang itu adalah tersangka dan dia melaksanakan operasi kecantikan agar wajahnya berubah dan terhindar atau menghindari kejahatan yang dilakukannya. Dihukumi boleh operasi kecantikan ketika dia melaksanakan operasi kecantikan ini untuk merawat wajahnya, untuk mempercantik dirinya. Dan bahkan lebih dibolehkan ketika seseorang melakukan operasi kecantikan ini untuk merubah atau merehabilitasi anggota-anggota tubuh yang cacat. Mungkin bisa jadi cacat karena kecelakaan yang terjadi. Yang kedua, yaitu merias wajah. Sama halnya dengan melakukan operasi kecantikan, yaitu harus meminta izin dulu. Harus meminta izin baik kepada suami maupun kepada orang tua. Kepada suami ketika seseorang perempuan itu sudah memiliki suami, sudah berumah tangga, dan meminta izin kepada orang tua bagi mereka yang belum memiliki suami, seperti itu. Berbeda halnya dengan menyemir rambut yang terbagi menjadi 3 hukum, yaitu bisa jadi boleh, bisa jadi makruh, bisa jadi haram.
Kapankah dihukumi boleh? Yaitu ketika seseorang yang menyamir rambut ini berniat menyamir rambut karena untuk menutupi ubannya. Dia sudah beruban, rambutnya sudah berwarna putih, maka dari itu dia ingin merubah warna rambutnya atau menutupi uban. Seperti itu. Kemudian bisa jadi makruh ketika seseorang itu dalam keadaan junub. Atau bisa saja dihukumi haram. Ketika apa? Ketika seseorang yang menyamir rambut dia tidak mau keramas lantaran dengan alasan karena rambutnya sedang diwarnai. Jadi dia gak mau keramas karena rambutnya sedang diwarnai, sedang disemir seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu memakai tato. Nah, memakai tato ini ada dua hukumnya. Bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh. Kapankah dihukumi boleh? Yaitu semisal orang yang memakai tato ini dia tidak punya alis, dia alisnya tipis sekali teman-teman. Jadi dia berniat melakukan tato, memakai tato itu menutupi ketidakadanya alis di wajahnya. Jadi itu boleh memakai tato. Lalu tidak boleh ketika seseorang memakai tato ini untuk meneror atau menakuti orang lain. Nah, itu tadi adalah salah satu pembahasan yang menjadikan saya tertarik untuk membahasnya dalam buku ini. Kali ini kita akan membahas terkait kelebihan dan kekurangannya. Ya, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam buku ini. Salah satu kelebihan yang pertama yaitu berkaitan dengan aktualitas tema. Dalam buku ini memang betul tema yang dibahas berkaitan dengan isu-isu permasalahan-permasalahan hukum Islam. Tapi dalam buku ini permasalahan-permasalahan yang dibahas itu sangat relevan dengan zaman sekarang, di mana zaman teknologi yang sudah berkembang pesat. Dan dalam buku ini yang dibahas berkaitan dengan hal itu. Contohnya seperti bayi tabung, inseminasi buatan, sterilisasi, dan masih banyak lagi. Itu kelebihan yang pertama. Dan kelebihan yang kedua yaitu dalam hal analisis. Dalam hal analisis, buku ini cukup mendalam dalam menganalisis. Karena dalam buku ini tidak hanya mencantumkan, tidak hanya menyertakan satu pendapat, tapi menyertakan beberapa pendapat dan mazhab. Dan uniknya, penulis itu menyertakan mana pendapat yang lebih diikuti oleh penulis. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu terkait jenis metodologinya. Nah, buku ini menggunakan metode ijtihad. Karena dalam buku ini dijelaskan penggunaan metode ijtihad itu ketika dalam pembahasan permasalahan-permasalahan hukum Islam yang pembahasannya ini tidak ada ketentuannya di dalam nas. Jadi buku ini menggunakan metode ijtihad. Kemudian terkait penggunaan bahasa. Terkait penggunaan bahasa di sini cukup jelas, singkat, padat, dan jelas. Jadi ketika kapan pembaca bisa memahaminya itu ya dilihat dari penggunaan bahasa yang digunakan dalam buku ini, dalam buku yang dibaca. Ketika penggunaan bahasa itu jelas, maka pembaca akan dapat lebih mudah untuk memahami isi dari buku tersebut. Meskipun para pembaca ini berasal dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Selain penggunaan bahasa juga terkait referensi, buku ini sangat jelas referensinya. Jadi di sini disertai footnote teman-teman. Di dalam buku ini disertai footnote. Nah, di dalam buku ini disertai footnote. Jadi para pembaca itu lebih yakin, oh buku ini ada referensinya. Jadi pembaca lebih yakin untuk membaca buku ini. Mereka yakin untuk membacanya. Oke, next kita ke kekurangan dari buku Masail Al-Fiqh ini. Nah, kekurangan yang pertama yaitu terkait isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang dibahas ini kurang lengkap. Memang buku ini sudah menyajikan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalamnya. Tapi ada satu permasalahan yang belum dibahas di dalam buku ini dan sempat viral akhir-akhir ini, yaitu terkait hukum foto-foto atau selfie-selfie buat konten ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, sempat viral akhir-akhir ini, saya melihat berita di media YouTube, itu Imam Besar Masjid di Madinah menyindir para jamaah haji dan umroh yang berasal dari Indonesia. Mereka melakukan selfie-selfie, foto-foto buat konten ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh.
Mereka berfoto-foto seakan-akan mereka ini sedang berdoa, tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar sedang berdoa. Itu hanya untuk kebutuhan sosial medianya saja. Nah, itu. Dan kebetulan ketika saya melaksanakan asistensi mengajar ini, saya mengajar di mata pelajaran fikih, yaitu pada bab haji dan umroh. Dan saya menyajikan permasalahan-permasalahan yang viral akhir-akhir ini, yaitu foto-foto atau selfie-selfie ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian kami saya berdiskusi dengan para peserta didik saya, dan kami mencari informasi dari berbagai sumber, dari berbagai artikel, dan terdapat 3 hukum selfie-selfie atau foto-foto ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi hukum selfie atau foto-foto ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh ini bisa jadi boleh, bisa jadi makruh, bahkan sampai hukum haram. Boleh ketika seseorang selfie-selfie, foto-foto itu niatnya bukan untuk pamer. Niatnya bukan untuk pamer. Kalau untuk edukasi tidak apa-apa, tapi niatnya jangan untuk pamer. Semisal, oh ini loh aku udah haji, oh ini loh aku udah umroh. Karena setiap orang pasti beranggapan seperti ini. Sebagian orang pasti beranggapan seperti ini. Ibadah haji, ibadah umroh itu adalah ibadah yang wah, yang masya Allah tabarakallah, yang biayanya kesananya ini tidak sedikit. Biaya kesananya ini tidak sedikit, dan tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh karena ada beberapa keterbatasan. Dan maka dari itu mereka, kalau aku tidak mengabadikan, lantas kapan lagi gitu. Mereka pasti bermindset seperti itu. Maka dari itu mereka selfie-selfie atau foto-foto. Diperbolehkan kalau niatnya ini bukan untuk pamer. Niatnya mengabadikan momen, niatnya edukasi. Yang penting bukan untuk pamer. Kemudian yang kedua, yaitu ketika syarat rukun-rukun haji itu sudah terpenuhi, sudah dilakukan semuanya, itu baru boleh melaksanakan ibadah, melaksanakan foto atau selfie-selfie. Kemudian harus tahu tempat, di mana tempat mereka boleh melakukan foto-foto. Ya, itu baru diperbolehkan. Karena ada beberapa tempat yang memang tidak diperbolehkan untuk foto-foto atau selfie-selfie. Dan jangan sampai mengganggu ibadahnya, terkhusus diri sendiri dan ibadah orang lain. Jangan sampai mengganggu ibadah diri sendiri dan ibadah orang lain. Kalau sampai mengganggu ibadah diri sendiri atau bahkan orang lain, ini hukumnya makruh, bahkan sampai hukum haram kalau seperti ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa jadi diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, bisa jadi makruh bahkan sampai hukum haram, seperti itu. Oke, itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua yaitu tidak adanya studi kasus. Nah, studi kasus ini sangat penting bagi para pembaca. Untuk apa? Agar para pembaca ini memiliki gambaran terkait apa yang dibaca. Semisal seperti yang saya katakan tadi, semisal ya membahas tentang hukum foto-foto atau selfie-selfie, semisal seperti itu. Nah, itu kalau bisa, itu dihubungkan dengan kejadian yang sempat viral akhir-akhir ini. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Sempat viral akhir-akhir ini, imam besar masjid di Madinah menyindir para jamaah haji dan umroh yang berasal dari Indonesia karena mereka yang foto-foto atau selfie-selfie. Jadi harus ada studi kasus, seperti itu. Baik, itu tadi adalah sedikit sharing beberapa insight and review terkait kelebihan dan juga kekurangan dalam buku Masail Al-Fiqh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.